Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Kepala SMP Bina Anak Soleh Tuban beserta jajaran Wakil Kepala SMP Bina Anak Soleh Tuban, serta tak lupa Ustadz dan Ustadzah SMP Bina Anak Soleh Tuban yang alhamdulillah pada kesempatan hari ini bisa hadir tanpa kekurangan apapun. Puji syukur kehadirat Allah yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah memimpin kita dari zaman kebodohan menuju jalan yang penuh dengan ilmu pengetahuan, jalan yang terang benderang, yakni melalui Adinul Islam. Ustaz dan Ustazah, hari ini kita akan diberikan pengalaman, diberikan materi, diberikan sesuatu yang akan bermakna oleh Ustazah dia dalam hal berbagi praktek baik. Nah, nanti bisa ditanyakan, bisa didengarkan, diserap ilmunya. Ininya nanti silakan didengarkan, dicermati dengan baik. Menginjak acara yang pertama, yakni pembukaan, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Amin. Menginjak acara yang kedua, yakni sambutan Kepala SMP Bina Anak Soleh Tuban yang dalam hal ini akan diwakilkan oleh Wakil Kepala Sekolah Bagian Kurikulum kepada Ustazah Nila Silviana. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMP Bina Anak Soleh yang hari ini kebetulan sedang izin ada kegiatan di luar. Yang terhormat Wakil Kepala atau Manajemen SMP Bina Anak Soleh dan seluruh Ustadz Ustadzah SMP Bina Anak Soleh. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmatnya kita dapat berkumpul di sini dengan keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Shalawat serta salam mari kita aturkan ke baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita nanti bisa berkumpul dengan beliau di akhirat nanti. Amin. Yang ketiga, yang selanjutnya saya mewakili kepala sekolah karena berhalangan hadir mengucapkan terima kasih kepada seluruh ustadz-ustadzah karena meluangkan waktunya, bersedia meluangkan waktunya, padahal kurang 30 menit lagi seharusnya kita sudah pulang. Tujuan dari kegiatan berbagi praktik baik ini itu tujuannya sangat bagus, berbagi ilmu. Jadi seluruh ustadz-ustadzah diharapkan bisa
mengadopsi, bisa mengambil ilmu yang akan diberikan oleh narasumber, karena guru selain BK itu kan juga mendidik anak-anak. Jadi kita juga harus belajar jurus-jurus, entah nanti jurus apa saja yang dikeluarkan Ustazah Tia. Nanti kita perhatikan dengan seksama. Selanjutnya kita praktekkan bersama jurus-jurus yang akan disampaikan oleh Ustazah Tia. Itu saja sambutan dari saya mewakili kepala sekolah. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada saudara menjaga inti yakni berbagi praktek baik oleh Ustazah Tia. Kepada Ustazah Tia kami persilakan, monggo. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana di siang hari ini kita masih diberikan rahmat, dikasih nikmat sama Allah sehingga kita masih bisa melakukan aktivitas dengan lancar, tidak ada halangan apa-apa. Ustaz-ustazah, perkenalkan, saya di sini akan bercerita tentang praktik baik saya selama mengikuti BIMTEK dari Bapak Menteri kemarin selama 4 hari, kemudian dilanjutkan mengimplementasikan apa yang sudah saya dapatkan selama 4 hari itu terhadap murid-murid kita di sekolah. Nih, selanjutnya. Selamat siang Ustadz dan Ustazah pendekat. Nah, ini kenapa saya menyebutnya sebagai pendekat, karena di dalam setiap aspek yang kita pelajari yang kemarin diberikan kepada kita semua selama di Surabaya itu, aspek-aspek tersebut dinamakan sebagai jurus. Nah, ada 7 jurus. Karena kita itu mempelajari sebuah jurus, maka kita semua ini disebut sebagai pendekar. Pendekar untuk siapa? Untuk anak didik kita, untuk murid-murid kita. Nah, orang itu kalau pendekar ya pasti memiliki jurus. Jurus itu kalau sudah diterapkan sama pendekar, insya Allah akan lebih ampuh, lebih mengena. Sasarannya siapa? Yaitu anak didik kita. Nah, ini 7 jurus yang tadi sempat saya sepil. Jurus-jurus itu apa saja sih? Yang pertama itu ada kenali potensi. Yang kedua, kelola emosi. Tumbuhkan resiliensi, jaga konsistensi, jalin koneksi, bangun kolaborasi, dan menata situasi. Untuk kenali potensi ini, salah satunya adalah kemarin saya sudah berbagi praktiknya kepada Ustazah Eva. Saya kasihkan link dari Aku Pintar. Kebetulan instrumen atau alat tesnya itu yang kami gunakan dari webnya Aku Pintar sudah dikembangkan oleh Kementerian Pendidikan Indonesia. Insya Allah validitas dan reliabilitasnya itu sudah terpercaya, sudah teruji. Nah, di antaranya itu ada gaya pengenalan gaya belajar, ada tes kemampuan, dan terakhir itu adalah riasek. Nah, kemarin ketiga itu sempat kami sampaikan kepada murid-murid kita. Alhamdulillah semuanya itu enjoy, senang ketika disuruh untuk mengerjakan tesnya, tidak terpaksa. Karena apa? Karena tahu hasilnya. Oh, ternyata saya seperti ini ya, Gus ya. Iya, kalau saya seperti ini berarti saya sebenarnya punya kecerdasan ini ya.
mungkin itu anak-anak ketika kita bantu untuk dikenalkan potensinya itu apa, dia itu punya bakat minat di bidang apa, insya Allah akan tersalurkan dan itu akan menjadi senjata buat dia untuk mengembangkan dirinya, mengoptimalkan potensinya. Nah, nanti untuk mungkin barangkali deh, yang saya sebut link tersebut ada tes gaya belajar, tes kemampuan, dan tes riasek. Riasek itu adalah tes penjurusan sebenarnya, tapi dilihat dari tipe kepribadian. Nah, itu tidak hanya menjadi senjatanya guru BK saja. Nah, panjenengan sedaya bisa berhak memberikan kepada anak-anak. Barangkali misalnya Ustazah Lia, nah cita itu lho wis bocah kok gak gelem iki ya wis meneng ana wae kebijakane, seandainya misalnya seperti itu. Coba terus dengan kasih tes kemampuan. Anak ini condongnya dia itu sebenarnya punya kemampuan apa? Oh, barangkali mungkin si anak ini punya kemampuan dalam bidang kinestetik sehingga dia itu selalu muser saja, tidak anteng kalau diberi. Nah, ketika tahu kemampuan anak ini di bidang apa, kita akan lebih mudah mengarahkan anak tersebut seperti itu. Nah, itu ada di jurus kenali potensi. Kemudian kelola emosi. Nah, kelola emosi ini kemarin juga saya sempat implementasikan kepada peserta didik kita kelas 8E. Nah, di dalam kelola emosi ini kan erat banget ya dengan kehidupan kita sehari-hari. Jangankan mau anak, kadang kita saja sebagai orang dewasa kalau tidak pandai dalam mengendalikan emosi, maka emosi itu yang akan mengendalikan kita. Kemudian yang ketiga adalah jurus tumbuhkan resiliensi. Nah, ini penting juga untuk kita sampaikan kepada murid-murid kita, karena pada tumbuhkan resiliensi ini dimana realitanya anak zaman sekarang itu bahasanya itu generasi stroberi, mudah rapuh, mudah goyah, sedikit-sedikit ngambukan, sedikit-sedikit berpot, sedikit-sedikit menyakiti diri sendiri atau self-harm dan lain sebagainya. Nah, ini kemarin saya sama Ustazah Eva sempat menerapkan kepada anak full day ketika mengisi jam apa ya? Oh ya, karakter building di full day. Ini aktivitasnya diantaranya kita meminta anak-anak itu untuk membangun sebuah menara. Nah, ketika membangun menara tersebut, menaranya kena angin, roboh, bagaimana perasaannya? Gimana bangkit lagi dari keterpurukan itu, dari kesulitan, sesuatu yang sudah kita bangun sedemikian rupa tiba-tiba kok tumbang. Itu bagaimana kita mau memulai lagi? Lah, itu salah satu hal yang bisa menguatkan anak didik kita itu untuk menjadi generasi yang tangguh, yang tidak apa-apa langsung menyerah. Nah, yang keempat itu adalah jaga konsistensi. Nah, jaga konsistensi itu diantaranya adalah bagaimana kita itu menerapkan disiplin positif, Ustazah. Kadang itu kan ngeten nggih. Anak-anak itu ya padahal sudah diingatkan untuk pakai ciput, terus dikandani. Pakai apa itu legging, pakai kaos kaki. Iya, tapi kok nggak pernah dipakai. Nah, itu mungkin nanti bisa dievaluasi juga terkait tatipnya barangkali. Apakah tatip selama ini sudah menerapkan disiplin positif atau belum? Nah, disiplin positif di sini yang dimaksud seperti apa? Nah, disiplin positif itu jika diterapkan, anak-anak itu akan tidak hanya sekedar patuhnya itu karena nanti saya kalau tidak memakai ciput pasti dihukum sama Ustazah Christine, saya dipoin sama Ustazah Christine. Enggak, tapi disiplin positif itu ketika diterapkan akan membentuk dan mengakar menjadi karakter. Nah, itu ada di jaga konsistensi, di jurus jaga konsistensi. Kemudian jalin koneksi. Jalin koneksi itu terkait dengan bagaimana kita dengan anak-anak, menjalin hubungan dengan anak-anak. Nah, di jalin koneksi itu, anak itu kan harus senang kalau didengarkan, apapun itu. Ya, apapun itu ketika dia mau menyampaikan apa, tidak hanya sekedar oh ya, atau mungkin cerita
handphone sambil mainan HP seandainya gitu. Nah, itu dikenalkan pada jalin koneksi bagaimana cara kita itu merespon, memperlakukan, mendampingi anak-anak, dan kemudian di jalin koneksi ini diajarkan juga tentang konseling realita. Nah, ini salah satu gebrakannya Pak Menteri juga, bahwa konseling realita itu tidak hanya harus dimiliki kompetensinya sama guru BK saja. Guru mapel, semua guru itu diharapkan tahu dan bagaimana cara menerapkan konseling realita. Konseling realita itu yang paling awal banget ketika anak-anak itu seandainya mengeluh atau sedang terjadi masalah, penanganan pertamanya itu kita sebagai gurunya itu harus bagaimana. Nah, itu di jalin koneksi, kemudian bangun kolaborasi. Kalau jurus 1, 2, 3, 4, sampai 5 ini berkaitannya dengan anak-anak, untuk jurus 6 dan 7 ini kaitannya kepada kaitannya dengan guru, dengan kita sebagai seorang pendidik. Untuk bangun kolaborasi ini diajarkan bagaimana cara kita itu selalu berkoordinasi dengan sesama rekan sejawat, bagaimana kita berkoordinasi dengan atasan, bagaimana kita itu berkolaborasi dengan guru mapel, guru BK, antara guru BK dengan guru mapel, dengan yang lainnya yang berkaitan. Nah, di jurus bangun kolaborasi ini ada sebuah siluman Ustazah, yang siluman itu sebenarnya sangat menakutkan. Nah, siluman apa itu? Siluman egois. Itu adalah tantangan terbesar kita di bangun kolaborasi. Kadang itu kalau kita sebagai orang itu terlalu mungkin egonya terlalu tinggi, kemudian mau koordinasi, dan apa itu kan gak tugasku, itu kan tugasnya iku dan lain sebagainya. Nah, itu adalah siluman paling membahayakan pada jurus bangun kolaborasi. Contoh gitu Ustazah. Contoh. Belum selesai Ustaz. Terakhir, menata situasi. Nah, di jurus menata situasi ini adalah bagaimana kita membangun lingkungan sekolah kita ini menjadi lingkungan yang positif, yang nyaman, yang menggembirakan buat anak-anak. Yang minim, minim ibaratnya itu minim masalah ini seperti apa yang perlu kita tegakkan, apa yang perlu kita kelola dan lain sebagainya, itu ada di menata situasi. Jadi 1 sampai 5 itu adalah urusannya terhadap anak-anak kita, yang ke-6 dan 7 ini terhadap diri kita dengan atasan, dengan rekan sejawat. Dan selanjutnya Ustaz. Nah, dari ke-7 jurus yang telah saya pelajari, yang saya dapatkan di BIMTEK itu, kami peserta BIMTEK itu disuruh memilih 2 saja jurus yang itu akan diimplementasikan di satuan pendidikan masing-masing. Nah, saya memilih jurus 1 dan jurus 2. Yang pertama jurus kenali potensi, yang kedua jurus kelola emosi. Yang kemudian saya terapkan kepada anak-anak. Selanjutnya Ustaz. Nah, metode ini ketika saya menerapkan jurus-jurus tersebut, saya menggunakan metode ARPA. Metode ARPA itu apa? A-nya itu aktivitas, R-nya refleksi, K-nya konseptualisasi, dan A-nya aplikasi. Nah, itu apa saja? Nanti ketika menerapkan jurus lebih jelasnya saya sampaikan. Selanjutnya Ustaz. Nah, ini yang pertama saya implementasikan adalah jurus kenali potensi. Jurus kenali potensi ini kemarin saya aplikasikan kepada 7H. 7H ya Ustaz Nadia. Ya, saya meminjam jamnya Ustazah Nadia untuk saya pakai mengimplementasikan jurus kenali potensi di anak-anak full day. Menarik sekali Ustazah. Nah, kenapa kok saya itu memberikan jurus kenali potensi kepada anak kelas 7? Kenapa kok tidak anak kelas 9 saja, Us? Kelas 9 aja
saya ingin sedini mungkin, sedari awal mungkin anak-anak kita sebenarnya nanti ini bisa diterapkan kepada semua peserta didik kita. Tapi saya awali dari kelas 7 dulu karena saya ingin sedini mungkin kelas 7 itu kita kenalkan, kita gali kamu itu punya potensi apa, kamu punya kemampuan apa, biar nanti ke depannya itu lebih terarah. Nah, yang menarik dari implementasi jurus 1 ini adalah kemarin kan saya memberikan tiga alat tes. Yang pertama tes gaya belajar, yang kedua tes kemampuan majemuk, ada 8 kemampuan atau kecerdasan menurut tokohnya itu Gardner. Kemudian yang terakhir itu adalah Riasek menurut Holland. Nah, menariknya adalah apa? Ada beberapa Ustaz-Ustazah, tidak semuanya, tetapi beberapa, tapi banyak. Hasil tesnya itu berkesinambungan. Berkesinambungan itu apa? Saling berkoneksi, saling ada keterhubungan. Contoh misalnya di CUA. Saya ambil contoh CUA salah satunya. CUA ini dari hasil tes gaya belajarnya ternyata anaknya visual. Dari hasil tes kemampuan majemuknya atau kecerdasan majemuk, hasilnya itu anaknya memiliki kecerdasan di musik artistik sama linguistik. Kemudian di riasetnya yang muncul yang paling tinggi, anak ini memiliki hasil di kemarin saya lupa. Intinya di bahasa, di intrapersonal, di interpersonal juga. Nah, kesinambungannya di mana? Kan hasil gaya belajarnya visual, cenderung dia itu paling efektif belajarnya itu dengan membaca, melihat konsep, melihat bentuk, merangkai pemahaman itu dengan warna dan lain sebagainya. Kemudian ternyata itu ada hubungannya juga, dia punya kemampuan majemuk, kecerdasannya itu di bidang bahasa atau linguistik dan linguistik dan artistik. Nah, karena kan senang ya, anak ini senang dengan warna-warna, senang dengan grafik, dengan membaca. Ternyata ada hubungannya, dia itu menonjol di bidang senang menulis, senang membaca juga. Kemudian ada jiwa artnya juga, jiwa senimannya juga. Ketika dikembangkan, mungkin anak ini jurnalistiknya akan bagus dalam bidang tulisan. Kemudian di riasetnya muncul ternyata dalam pemahaman diri sendiri, intrapersonalnya itu sangat tinggi, dan itu ada hubungannya dengan visual itu tadi, karena visual itu kan anaknya cenderung pendiam ya. Beda kalau dengan kinestetik atau auditori. Kinestetik itu kan ubah terus, kalau auditori itu kan senangnya bercerita, mendengarkan orang lain. Nah, anak ini cenderung senang dengan dirinya sendiri. Artinya apa? Ada kesinambungan di situ. Nah, itu tidak hanya cuma saja, ada beberapa anak yang juga memiliki kesinambungan dari 3 hasil tesnya itu. Nah, itu kalau kita ketahui sedini mungkin, itu bisa dikembangkan, anak ini bisa diarahkan ke hal yang tepat, sehingga akan tercipta the right man on the right place on the right time. Nah, ini kalau dikembangkan lagi gimana, bisa juga membantu Ustazah Christine seandainya dalam hal apa, pemilihan ekstra. Nah, kelas 7 kalau diarahkan seawal mungkin, kamu itu ternyata punya kecerdasan dalam bidang linguistik, paling bagus ikut ekstra jurnalistik. Punya kecerdasan yang bagus itu di kinestetik, ikut aja di olahraga yang apa gitu. Artistiknya bagus, ikut saja Ustaz Islah. Nah, itu sedini mungkin itu bisa dideteksi itu. Nah, itu bisa diarahkan. Lanjut Ustaz. Nah, ini angka yang tadi sempat saya
menarik. Ketika anak-anak itu tahu, loh, aku ternyata ini ya, wah aku cerdas dalam bidang ini ya, itu mereka senang. Nah itu kemarin saya sempat kasih kesempatan mereka buat menyampaikan sesuai nggak dengan diri kamu. Rata-rata alhamdulillah banyak yang sesuai. Asal dalam mengerjakannya itu serius, tidak asal-asalan. Yang penting aku mengerjakan, maka insya Allah valid dengan dirinya. Kemudian konseptualisasi. Nah, konseptualisasi ketika anak-anak sudah saya ajak aktivitas, anak-anak saya ajak refleksi, saya baru masuk mengenalkan tentang teori gaya belajar, macam-macam gaya belajar itu ada apa saja, ada berapa, apa saja, kecerdasan majemuk menurut Gardner itu apa saja, penjelasannya bagaimana, dan riasek yang dikembangkan sama Holland itu apa saja. Nah, itu saya masuk di konseptualisasi, memahamkan anak-anak, pemahamannya itu diintegrasikan ke dalam pemahaman materi. Dan terakhir adalah aplikasi. Ketika sudah tahu dan tahu juga maknanya, teorinya, kemudian saya minta untuk mengaplikasikan. Nah, hasil tes dan memahami penjelasan guru terkait potensi diri, murid diminta untuk menyusun rencana belajar yang efektif serta menyusun action plan. Nah, ketika tahu saya itu seperti ini, saya punya kemampuan ini, action plan bagaimana? Nanti ke depannya apa yang akan kamu lakukan? Kamu mengembangkan dirimu dengan cara apa? Seperti itu. Lanjut, Ustaz. Nah, jurus 1, ini yang jurus kedua, itu adalah kelola emosi. Ini kemarin saya terapkan ke anaknya Ustazah Amin di 8E. Nah, di kelola emosi ini juga sangat menarik. Nah, kenapa kok 8E yang saya tuju? Karena kemarin kebetulan ada sebuah peristiwa di mana ada salah satu anak itu ada diganggu sama temennya, dia itu langsung memuncak, emosinya itu memuncak, marah-marah, kemudian sampai hampir tidak sampai alhamdulillah, hampir melukai temannya. Dan karena dari amarahnya tersebut. Nah, itu yang mendasari kenapa saya terapkan jurus ini ke 8E. Nah, ini juga sangat menarik ternyata. Lanjut, Ustaz. Nah, ini penerapan arkanya. Di jurus kelola emosi ini untuk arkanya yang aktivitasnya saya ajak anak-anak itu untuk bermain kertas emosi. Nah, saya bagikan selembar kertas kosong kepada masing-masing murid. Nah, di selembar kertas kosong itu buat apa? Saya bacakan cerita yang mengandung drama. Nah, ketika saya membacakan cerita tersebut, saya instruksikan ke anak-anak, loh, Ustazah akan membacakan cerita, tapi kalian jangan lihat ceritanya Ustazah ya, kalian nggak boleh membaca, cukup dengarkan dan hayati apa yang Ustazah ceritakan, tapi nggak boleh tidur, kok nggak tidur gitu. Nah, ketika kalian mendengarkan ceritanya Ustazah, kalau kalian merasa bahagia, senang, kertas itu bisa dielus-elus, dipeluk, dicium. Kalau kalian merasa sedih, kalau kalian merasa marah, kertas itu bisa kalian ul-ul, kalian remas-remas. Terus kalau kalian merasa kecewa, sedih, kertas itu bisa kalian sobek, bisa kalian pokoknya itulah kertas itu bisa menjadi puing-puing yang tak terbentuk gitu. Nah, akhirnya saya bacakan cerita. Nah, di situ respon anak itu bermacam-macam. Bahkan ada yang sempat menitikkan air mata itu juga ada. Nah, itu di aktivitas. Kemudian setelah saya ajak aktivitas bermain kertas emosi, saya ajak refleksi. Nah, di refleksi tersebut saya tanya, siapa yang kertasnya masih mulus? Ada 3 anak. Siapa yang kertasnya ul-ulan, lecek semua? Hampir semuanya itu lecek. Siapa yang kertasnya sobek dan tak terbentuk? Ada 1 anak. Nah, ternyata 1 anak ini yang kemarin dia itu tidak bisa membendung emosi marahnya. Nah, alhamdulillah ternyata tepat sasaran saya.
nggak tahu, hanya mendengarkan saja. Intinya dia itu datar. Kemudian yang kan yang kertasnya ulang itu ya hampir semuanya nggih. Nah, kenapa kok kertasnya ulang? Saya tunjuk salah satu anak. Oh, emosi marah. Kenapa marah? Lah soalnya kok bawa tugas. Ini kan cerita saya ya. Lah pinjam tugas saya nggak dikembalikan, dia nggak mau tanggung jawab dengan tugas saya gitu. Kamu marah? Iya marah. Nah, berarti normal. Kemudian yang ini terakhir, kertasnya sampai sobek-sobek tak terbentuk. Kenapa kok sampai segini? Kok sampai seperti ini? Saya kecewa sama dia. Kecewa? Ya, kecewanya kenapa? Soalnya dia seperti itu, bla 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 bla. Dia menceritakan isi hatinya. Oh, ternyata iya. Tuh. Kemudian konseptualisasi. Setelah refleksi dari kertas emosi itu tadi, saya menemukan tentang emosi, macam-macam emosi itu apa saja. Terus ketika kita itu dalam situasi tersebut, bagaimana cara kita mendeteksi emosi, mengenali, termasuk self awareness itu bagaimana, kemudian self management emosi. Ketika kita sudah tahu emosi kita, apa yang harus kita lakukan, termasuk ketika saya itu jatuh cinta, apa yang harus saya lakukan dengan perasaan saya. Nah, itu dikonseptualisasi sampai dan juga saya hubungkan kepada ternyata otak kita itu juga punya peran terhadap pengelolaan emosi kita. Ada yang namanya otak reptil, ada yang namanya sistem limbik, ada yang namanya neurotransmitter. Nah, ketiga itu berperan dalam pengendalian emosi kita seperti itu. Nah, itu dikonseptualisasi. Kemudian aplikasi. Nah, di aplikasi ini murid diminta untuk menceritakan kejadian yang pernah dialami, kemudian diminta menganalisis pada situasi tersebut emosi apa saja yang muncul. Pada deteksi emosi, murid diajak bermain roda emosi. Setelah itu murid dikasih pilihan untuk bermain roda pilihan atau wheel of choice. Nah, di sini di aplikasi ini saya mengajak anak-anak itu untuk bermain. Kemarin saya sempat mengajak anak-anak itu untuk membuat media tentang papan emosi. Ada dua. Yang pertama itu media tentang pengenalan emosi ya, ada emosi marah, sedih, bahagia, jatuh cinta dan lain sebagainya itu. Yang kedua itu adalah wheel of choice atau roda emosi, roda pilihan. Nah, ini adalah apa yang akan saya lakukan ketika saya merasa. Nah, itu ada pilihan. Nah, saya ajak anak-anak membuat media tersebut, saya terapkan ketika mengimplementasikan jurus kelola emosi. Saya minta perwakilan beberapa anak karena kalau semuanya pasti waktunya tidak cukup. Nah, saya minta perwakilan 2 anak. Yang pertama itu kemarin ada Tata, yang kedua itu ada Gita. Nah, masing-masing ini bercerita tentang kejadian yang pernah dia lewati. Nah, yang lucu itu adalah Gita. Gita itu kemarin cerita, saya itu tidak boleh masuk ruang guru. Kenapa? Saya di-cut sama wali kelas, nggak boleh masuk karena saya itu sering masuk ruang guru dan selalu bertanya hal-hal yang tidak penting. Nah, biar nggak perasaanmu, kamu mau nggak bermain papan emosi, roda emosi. Ya, coba kamu putar. Kira-kira emosi ketika kamu di-cut nggak boleh masuk ruang guru itu apa yang kamu rasakan? Nah, di situ dia bermain. Kemudian, oke, kamu merasa shame ya, malu ya. Oke, kalau kamu merasa malu, sekarang mainkan wheel of choice-nya. Apa yang akan kamu lakukan ketika kamu merasa malu? Nah, di situ anak-anak ternyata happy. Ngoten Ustazah. Lanjut Ustaz Afif. Nah, alhamdulillah sudah selesai. Paparan dari Ustazah Fia terkait apa yang telah didapatkan ketika mengikuti pelatihan di Surabaya. Ada yang mungkin mau bertanya, ditanyakan atau memberikan tanggapan dari Ustaz dan Ustazah sekalian. Tanya Ustaz. Oh iya, ada pertanyaan. Apakah untuk semua yang tadi telah disampaikan itu selain
diterapkan kepada anak didik, peserta didik, apakah juga bisa diterapkan untuk ustadz ustazah? Mungkin dari tim manajemen bisa digunakan untuk mengetahui potensi-potensi dan sebagainya. Kita beri tepuk tangan untuk Ustaz Opi. Kita tanggung dulu buat pertanyaan dulu ya. Ada lagi? Susah untuk diberhentikan. Kalau yang disampaikan oleh ustazah kan mungkin dari emosionalnya mereka, tapi kalau di full day itu ketawanya udah nggak bisa diselesaikan. Sudah ditakut-takutin mau digini-giniin itu mereka tetap tertawa gitu. Nah kira-kira untuk jurus apa yang akan kita lakukan untuk menangani masalah tersebut gitu? Kalau ada lagi bisa di sesi kedua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustadz Ustadzah atas partisipasinya ya. Tadi yang pertama adalah pertanyaan dari Ustadz Opi. Terus apakah jurus-jurus ini hanya diterapkan kepada anak didik kita atau kita sebagai pendidik juga perlu untuk diterapkan jurus-jurus ini? Ngoten ya Ustaz? Sangat bisa Ustaz. Jadi memang Pak Menteri Prof. Abdul Mukti ini menyusun program ini memang sasarannya yang pertama itu adalah untuk murid-murid, yang kedua itu adalah yang mengatur murid, yang mendampingi murid, yang membimbing murid siapa? Ya kita pendidikan semuanya. Nah, apakah yang dimaksud Ustadz Opi itu merujuk pada kenali potensi itu Ustadz? Dua-duanya Ustaz. Dua-duanya kenali potensi sama kelola emosi sangat bisa. Nah, kalau kenali potensi itu kemarin kan saya tadi kan saya sampaikan, oh ini ternyata ada linknya dari web Aku Pintar yang sudah dikembangkan sama kementerian. Ini sudah tidak diragukan lagi reliabilitas dan validitasnya. Nah, apakah hanya untuk murid saja? Kita pun bisa sebenarnya gitu. Kemarin pun pas ketika kami pelatihan di Surabaya itu semuanya yang mengerjakan itu sebelum kita menerapkan jurusnya terhadap peserta didik kita. Nah, mungkin setelah ini saya akan share linknya itu ke grup, nanti panjenengan bisa coba-coba. Saya ini punya gaya belajar apa, saya itu punya kecerdasan apa, saya itu sudah tepat atau belum ya berkarir menjadi guru. Jangan-jangan saya di sini itu tersesat. Terus terkait pengelolaan emosi itu sangat-sangat bisa diterapkan kepada kita semua, tidak hanya kepada murid. Namanya juga manusia ya, Ustadz-ustadzah pendekar, kita itu kan tidak luput dari yang namanya emosi. Emosi itu yang menggerakkan kita. Coba bayangkan kalau kita itu tidak punya emosi, pasti hidup itu akan hampa gitu. Nah, itu bagaimana? Banyak tekniknya. Mungkin nanti saya juga akan share materi-materi apa saja yang saya peroleh ke grup, nanti panjenengan sedaya biar saged pirsa terutama di kelola emosi ini ternyata banyak sekali hal yang bisa kita dapatkan. Bagaimana cara kita itu mengontrol diri kita, bagaimana cara kita itu menjadi kulkas meskipun di luar itu dipancing emosi kita tetap dingin, bagaimana kita itu menjadi stabilizer meskipun kita itu berada di situasi yang berubah-ubah tapi kita itu tetap bisa stay cool. Dan itu ada tekniknya sendiri, termasuk ketika kita itu sedang emosi ya, ada hal yang membuat kita itu marah, membuat kita itu kecewa, kita itu tidak langsung meluapkan begitu saja. Nah, itu ada tekniknya ternyata. Ketika kita itu seandainya marah ya, jangan langsung diluapkan, tahan, jeda dulu. Biasanya kalau sudah kita itu punya ruang atau kita itu jeda, baru kita itu bisa berpikir jernih. Itu apa yang harus kita lakukan? Nah, itu terutama yang kemarin sempat saya praktekkan kepada salah satu murid kita di 8
E. Itu ini loh, biar kamu itu tidak langsung lempar barang ketika marah. Apa yang harus kamu lakukan? Nah, ada respon, ada ability. Respon itu kalau ditambah dengan ability sama dengan apa? Responsibility. Jadi apa? Bertanggung jawab. Jadi kamu melakukan sesuatu, meluapkan amarahmu itu menjadi kepada sesuatu yang tepat. Gitu. Responsibility. Itu Ustaz Topi. Kemudian yang kedua adalah pertanyaan dari Ustaz Zaki. Ini sangat menarik sekali. Sebelum dari Ustaz Zaki itu sebenarnya ada dari Ustazah Adel, ada dari Ustazah Khoir itu juga mengeluhkan khusus anak muda ini kayak ini kok gak ono gon gawe meluapkan apa ngono. Mungkin karena mereka itu gak punya lapangan ya, sehingga kadang DE selalu berulang. Kelas itu dijadikan panggung, kelas itu apa nih sing jebol, apa nih sing kayak gitu. Itu sebenarnya kemarin-kemarin sempat ada keluhan noten dari ustadzah pengajar di Bulden. Nah, ada yang sekarang Ustaz Zaki, ada anak itu yang ketawanya nggak bisa berdiri. Kita mungkin bisa ya dikasih itu tes kemampuan itu. Nanti saya share tes kemampuan. Anak ini punya kecerdasan dalam bidang apa? Barangkali dia itu punya kecerdasan interpersonal. Nah, orang yang interpersonal itu anaknya sumeh, anaknya itu humoris, anaknya itu mudah bergaul, welcome. Mungkin barangkali dia itu interpersonalnya 100% atau mendekati 100% barangkali. Nah, ketika sudah tahu potensi anak ini seperti ini, nanti mudah untuk diarahkan. Ngerti Ustaz? Ada lagi? Mungkin karena tadi ada sesi 2 ya, karena keterbatasan waktu kita sudah melebihi jam. Nanti bisa sharing aja, sharing langsung ke BK, mungkin bertemu itu waktunya nanti lebih luang. Gimana saudara-saudara? Oke, terima kasih atas kehadirannya. Sebelum saya tutup, monggo kepada Ustaz Zaki untuk memimpin doa sebelum acara ini kami tutup. Monggo kepada Ustaz Zaki kami persilakan. Monggo Ustaz-Ustazah, acara ini beserta komik Khatmil Quran minggu ini kita tutup dengan doa. Semoga dengan adanya jurus-jurus kita bisa menjadi guru yang maksimal, dan juga dengan adanya Khatmil Quran tidak diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح آبائه وأمهاته وذريته وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وعليكم وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين خصوصا إلى الرقي والجزاء كل اسم وحاجتنا وحاجاتكم. سيقول الله لنا ولكم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا نائمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك العظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنزلنا بها من جميع الأحوال والأحوال وتقضي لنا بها جميع الحاجات
وتطهرنا بها من جميع الشيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير اللهم إنا نسألك موجبة رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل ذنب والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار والعفو عند الحساب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا